lulus 119063 dari Pendidikan Matematika B Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang pembinaan kurikulum, di mana materi dari pembinaan kurikulum ini termasuk dalam salah satu materi dari mata kuliah pengembangan kurikulum pembelajaran. Nah, sebelum lebih lanjut, kita akan cari tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pembinaan kurikulum. Nah, di sini pembinaan kurikulum merupakan upaya atau usaha yang dilakukan agar kurikulum berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dari penjelasan tersebut, maka kita memiliki beberapa tahapan dalam pembinaan kurikulum. Tahapan yang pertama yaitu tingkat pusat. Nah, dari tingkat pusat ini kita melangkah ke tahap kedua, di mana tahap kedua yaitu berada pada tingkat dinas provinsi. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tingkat dinas kabupaten atau kota, dan tahapan yang terakhir yaitu tingkat sekolah-sekolah. Nah, selanjutnya yaitu cakupan dari pembinaan kurikulum di Indonesia. Cakupan ini terbagi atas 4. Namun yang pertama yaitu pembinaan kurikulum struktural, di mana pembinaan kurikulum struktural ini dilaksanakan secara bertahap, di mana tahapannya yaitu dari pusat ke provinsi. Dari provinsi itu menuju ke kabupaten atau kota, dari kabupaten atau kota menuju ke kecamatan. Nah, dari kecamatan ini kemudian disebarkan ke satuan pendidikan masing-masing. Akan tetapi, seringkali dalam tahap pelaksanaannya, para tutor yang mengikuti pelatihan di tingkat pusat tidak mampu menurunkan materi yang didapatkan secara baik kepada daerah atau provinsi. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor, seperti faktor kesehatan, kesibukan, prioritas, dan lain sebagainya. Kemudian, cakupan yang kedua yaitu pembinaan kurikulum secara fungsional, di mana pembinaan kurikulum secara fungsional ini hampir sama dengan pembinaan kurikulum secara struktural. Namun yang berbeda di sini yaitu dalam pembinaan kurikulumnya, di mana hanya dilakukan oleh lembaga atau orang yang berfungsi untuk membina dan pengimplementasian kurikulumnya, yang tentunya hanya berbidang kurikulum saja. Nah, dalam pembinaan kurikulum secara fungsional ada lembaga penjamin mutu di dalamnya. Yang pertama yaitu KKG, di mana KKG itu yaitu kelompok kerja guru. Kemudian B-nya yaitu atau yang kedua yaitu MGMP, yaitu musyawarah guru mata pelajaran, dan yang ketiga yaitu KKKS, yaitu kelompok kerja kepala sekolah, dan yang terakhir yaitu KKPS, yaitu kelompok kerja pengawas sekolah. Nah, ini semua di dalamnya itu lembaga penjamin mutu pendidikan. Kemudian cakupan yang ketiga yaitu pembinaan kurikulum kolegial. Di sini dilaksanakan pembinaan profesi. Model pembinaan ini dilakukan antar mereka yang serprofesi, baik sesama rekan atau teman yang setara, dan berlangsung secara terus-menerus, di mana secara terus-menerus ini yaitu kolegial. Dalam pendidikan, interaksi tersebut dapat terjadi pada pusat. Dalam pendidikan, interaksi tersebut dapat terjadi. Yang pertama yaitu pusat kegiatan guru atau PKG. Kemudian yang kedua yaitu kelompok kerja guru atau KKG. Yang ketiga, musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Dan yang terakhir yaitu kelompok kerja kepala sekolah atau KKKS. Nah, pembinaan kurikulum ini dapat pula dilakukan sesama guru dan guru kepada guru lainnya.
Kemudian cakupan yang keempat yaitu pembinaan kurikulum dari atasan atau pimpinan. Nah, pembinaan kurikulum ini dilakukan dari atasan kepada bawahannya, di mana seorang pemimpin harus selalu memberikan arahan kepada bawahannya. Arahan yang dimaksud di sini untuk melihat apakah yang dilakukan oleh bawahannya itu sudah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau belum. Oleh karena itu, seorang pemimpin akan memberikan wejangan untuk memperbaharui kurikulum yang telah dibuat dengan maksud dan tujuan yang akan dicapai dapat berjalan sebagaimana mestinya. Nah, dalam pembinaan kurikulum ini yaitu atasan atau pimpinan terbagi pula dalam beberapa bagian, yaitu yang pertama tugas-tugas dari pembinaan kurikulum oleh atasan atau pimpinan, yaitu yang pertama pembinaan kurikulum dari tingkat pusat, di mana tugasnya yaitu menyiapkan perangkat atau dokumen kurikulum, menentukan jenis buku yang akan digunakan, menentukan sarana dan prasarana, menentukan tim pembina kurikulum, merancang program pembinaan kurikulum, dan merencanakan anggaran pembinaan kurikulum, di mana tugasnya itu disampaikan dan diarahkan kepada pembina kurikulum pada dinas provinsi, di mana pembinaan ini dilakukan agar dinas provinsi memiliki konsep dan pemahaman yang sama dalam menjalankan kurikulum yang diarahkan oleh tingkat pusat. Kemudian yang kedua yaitu pembinaan kurikulum dari dinas provinsi. Tugasnya yaitu memberikan arahan dan pembinaan kurikulum kepada guru, kepala sekolah, pengawas atau penilik, di mana di dalamnya itu sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan. Nah, di sini diharapkan dapat terjalin koordinasi antara aparat atau guru dan para pembina kurikulum, sehingga kurikulum yang telah ditetapkan dapat diimplementasikan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian yang bagian C yaitu pembinaan kurikulum dari dinas kabupaten atau kota. Tugasnya yaitu menyampaikan dan mengarahkan apa yang telah diarahkan dari para pembina kurikulum dari dinas provinsi, serta diharapkan implementasi kurikulum dapat berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Kemudian yang terakhir yaitu pembinaan kurikulum dari kepala sekolah. Pembinaan kurikulum dari kepala sekolah ini tugasnya yaitu melakukan supervisi dengan meneliti, mencari, dan menentukan syarat-syarat yang diperlukan bagi kemajuan sekolahnya, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Dengan demikian, kepala sekolah akan berupaya untuk mengimplementasikan kurikulum yang telah ditetapkan oleh tingkat pusat supaya berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.